Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Berita dari Okezone. Asmara Bung Karno dan Inggit, kisah cinta anak kos dengan ibu kos yang berujung pilu. Bung Karno diketahui mempunyai beberapa istri. Wanita yang mendampingi Bung Karno saat berjuang adalah Inggit Ganarsi. Inggit rela berkorban demi perjuangan Bung Karno. Dari sisi pergerakan, wanita selusin lebih tua usianya dari Bung Karno ini sangat fantastis. Ia tidak saja rela mengeluarkan hartanya buat pergerakan, tetapi ia juga rela berjualan jamu yang hasilnya disumbangkan bagi pergerakan. Bahkan, Inggit dengan lihainya menyeludupkan sandi-sandi intelijen melalui telur, Al-Quran, dan lain-lain. Saat Bung Karno mendekam di penjara, Papa Rosso Daras, penulis buku Soekarno Sejarah yang tercecer. Saat itu Bung Karno adalah anak kos dan Inggit adalah ibu kosnya di Bandung. Gejolak darah muda Soekarno berpadu dengan ibu kos yang kesepian, mengalirkan getaran cinta. Klimaksnya berujung pada langkah Soekarno mengembalikan Utari, putri Hos Cokroaminoto yang dinikahinya secara nikah gantung. Di sisi lain, Inggit mengajukan permintaan cerai dari suaminya yang dikenal lebih gemar beraktivitas di luar rumah daripada diam di rumah. Pernikahan Soekarno-Inggit di era perjuangan sejatinya sangat penuh romantika dan dinamika. Hanya ada satu Inggit Ganarsi di atas bumi ini, dan satu-satunya Inggit itulah yang paling pas mendampingi Soekarno muda. Ia tahan gempuran gosip, gempuran cemooh, bahkan pelecehan polisi Belanda demi mengetahui dirinya adalah istri musuh nomor satu pemerintah Hindia Belanda bernama Soekarno, paparnya. Ditambahkannya, Inggit juga tabah mendampingi Soekarno hidup di pengasingan, baik selama di ND maupun di Bengkulu. Selama mendampingi Soekarno, Inggit menjadi tulang punggung bagi jiwa Soekarno yang berkobar-kobar. Jiwa Soekarno yang frustasi, jiwa Soekarno yang melo, jiwa Soekarno yang gandrung kemerdekaan bagi bangsanya. Sejarah kemudian mencatat di Bengkulu, hati Soekarno tertambat pada gadis belia bernama Fatmawati. Itu adalah tahun-tahun 1940-an, menjelang akhir pendudukan Belanda dan dimulainya pendudukan Jepang. Di tengah himpitan persoalan kebangsaan, Bung Karno juga dihimpit pertengkaran dengan Inggit yang mulai mencium adanya gelagat suaminya yang mencintai Fatma. Pertengkaran demi pertengkaran itu bahkan dibawa sampai ke Jakarta tahun 1943. Bahkan Bung Karno pernah bercerita saat suatu malam pulang larut begitu pulang disambut dingin Inggit dan berlanjut ke pertengkaran. Dikisahkan, jika sudah marah karena dibakar cemburu, Inggit bisa menerbangkan barang-barang apa saja yang ada di dekatnya, khususnya barang-barang yang sering kita lihat di atas meja. Terbanglah suara piring, terbanglah dan benda-benda terbang lainnya, ungkap Rosso. Ketika keduanya menyepakati perpisahan, Bung Karno masih sempat mengantarkan ke dokter gigi pagi hari dan mengantarkan ke Bandung dan membawakan barang-barang Inggit tanpa kecuali. Itulah akhir perpisahan keduanya. Setelah itu tak lama berselang, Bung Karno melamar dan melangsungkan pernikahan telegram dengan Fatmawati beberapa saat menjelang Indonesia merdeka, tandasnya. Oke, itulah tadi berita tentang kisah perjalanan sejarah asmara Bung Karno dan Inggit Ganarsi. Kisah cinta anak kos dengan ibu kos yang berujung pilu. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat membacakan berita apapun tentang sejarah. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa Anda subscribe guys. Tekan tulisan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya. Tekan juga notifikasi tanda lonceng supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video terbaru saya. Dengan menekan tulisan subscribe berarti Anda mendukung channel saya. Terima kasih. Not lead